Katanya sih Mei itu biasa ada narasi sell in May. Dan kalian perhatiin ini ada drop sampai 6% di Mei-Mei sebelumnya. Apakah Mei ini akan menjadi Mei yang sangat pekat merahnya? Terutama ketika kita tahu bahwa suku bunga justru gagal untuk diturunin dan kita ngeliat di XY yang masih sangat bullish saat ini. Kita bahas beberapa data seasonality juga di video ini. Tonton sampai habis. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita akan membahas, karena kebetulan juga sekarang belum bikin video untuk bulan Mei, jadi sekarang kita bahas kira-kira bulan Mei itu akan kayak gimana, sekaligus minggu kedua ya berarti ya, minggu kedua bulan Mei, karena minggu pertamanya udah masuk ke dalam kemarin setengah week kemarin dan perjalanan minggu ini dan hari Senin. Oke, jadi langsung aja buat kalian yang mau trading di bulan Mei, gini ya, banyak banget narasinya bilang bahwa ada histori nih. Kalau bulan Mei itu namanya sell in May gitu. Kalau kita perhatiin, gold 2 minggu terakhir itu udah mulai dump, turun ya, dan itu drastis. Kemudian kita ngelihat di bursa saham Indonesia, IHSG juga sama, candlenya merah-merah terus, dan dalam kripto pun sama, Bitcoin juga merah-merah terus. Kalau kita ukur-ukur, ya ini kayak momentumnya pas gitu loh. Pasca halving, dia dump sempat turun sekitar 20%, dari pucuknya 70 ribuan. Sekarang mungkin cuman dimain di 60 ribuan, tapi udah sempat kemarin ke 59 ribu ya. Pertanyaannya apakah akan lanjut gitu? Kok semua aset kelas ini pada dump semua? Jadi langsung aja kita masuk ke chart. Kalau kita perhatiin, ini chart bulanan ya. Di chart bulanan ini kita lihat bahwa di bulan April ini ada benar-benar strong rejection yang kuat gitu. Walaupun dia tetap closingnya di atas, sehingga kalau kita lihat ini bulan April opennya di 2232, kemudian di bulan Mei ini open 2286. Secara hukum jika ini masih up karena open now itu lebih besar daripada open before. Tapi kalau kita perhatikan, rejection yang kencang ini menandakan bahwa sellernya nggak suka kalau harganya di close tinggi-tinggi. Maka dalam konteks market kita bisa ngelihat ini ada aksi taking profit sebenarnya. Dari paling pucuk 2431 sampai tutup bulan April di 2287. Lumayan ya. Ini sekitar 1500 pip dia turun. Kemudian sekarang kalau kita perhatikan ada tanda-tanda di mana bisa jadi kalau gua ngelihatnya dia akan break di sini merah gitu. Walaupun ini masih jadi tanda-tanda ya, belum sebuah kepastian. RPS sudah ngasih tanda bahwa up-nya ini tidak ideal. Kalau kita perhatiin lagi ke weekly-nya sendiri ini udah nunjukin satu strong ya, strong rejection. Walaupun dia didorong, ini open kemarin bahkan di minggu terakhir April, kita ngelihat ini open, lalu harga langsung didorong ke bawah. Of course memang ada rejection lagi ke atas, kemudian ini didorong lagi ke bawah. Bahkan kalau kita perhatiin, lihat bentuk candlenya, ini benar-benar kayak hammer. Ini karena dia open langsung dorong ke bawah ya. Kemudian rejection, ini juga open, dia naik sedikit, langsung kan dorong lagi ke bawah kayak gitu. Tapi pun kemarin nggak sempet membuat dia biru lagi, jadi tetap merah. Lihat di daily, kita masih ada dalam area demand daily yang sempat kita tandain beberapa video yang belakang bahwa ini area 2305 sampai 2280 ya. Ini area yang masih belum dijebol. Kita perhatiin di sini, ini masuk 1, masuk 2, masuk 3, masuk 4 ya. Ini masih sweep doang nih. Kita belum ada ngelihat adanya reject close body candle di bawah di sini. Kalau misalnya ada terjadi begini aja ya, kayak begini aja. Nah ini baru kita yakin ini pasti akan break ke bawah. Ini kan kita ekspektasi kemarin, oh mungkin NFP bisa membuat daily candle-nya itu break posisi kayak gini. Nih minimal kayak gini lah. Tapi ternyata enggak, ya kan? Dia cuman sweep aja, ngambil, kemudian dibawa ke atas lagi. Masih dalam konteks jaga range. Artinya kalau view gua dalam posisi sekarang ini, karena dia masih sweep aja, maka
akan ada potensi untuk dia naik lagi, mungkin ambil buy side liquidity di sini, ya kan 2328, mungkin sebelum akhirnya lanjut turun lagi. Tuh, dari sisi daily. Bahkan kalau misalnya kita melihat ini sekarang kalau lihat turun ke H1, sebenarnya ini valid high. Ini kemarin kita udah ngomong juga di live di mana-mana gitu. Banyak banget kita ngomongin, belum ulang 2352. Ini 2352 ini adalah valid low dari H1. Kalau kita main di H1 ya. Valid high di H1. Maka kalau misalnya ini belum ditembus, jadi patokan kita kalau gue saat ini karena struktur H1-nya, tunggu kita ke H4 dulu deh, biar nggak berantakan. Ini H4 juga sama ya, masih. Dia udah break di sini, body candle. Sekarang dia masih coba untuk naik ke atas, tapi dia nggak kuat naik ke atas tinggi-tinggi, udah keburu jebol lagi ke bawah. Maka masih pergerakan satu ke bawah H4-nya. Untuk H1-nya, kita ngelihat dia posisi ini high di sini. Ini kita lihat ada low di sini. Ya, ini masih sweep, belum boss, ya kan? Di sini udah ada change of karakter sebenarnya di sini. Satu. Kemudian dia mau coba untuk boss, nggak boss, jadi dia probably akan coba naik lagi. Batasan kita ada 2352, sekarang masih di 2303. Kalau misalnya coba untuk kita tarik Fibonacci, mungkin ini masih bisa ke area, ini kemarin baru kunjung 50%-nya, mungkin bisa ke 60% di 2325 atau 233 atau sampai 2337. Masih batas-batas kenaikan untuk dia ambil. Untuk dia mau paksain dorong ke bawah lagi. Kalau memang momentumnya belum kuat untuk jebol bawah. Makanya tadi gue bilang bahwa masih ada kemungkinan dia akan naik dulu lagi untuk bisa hajar ke bawah. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita perhatiin di RPS, oke, di RPS. Kita cek aja RPS-nya. Kita lihat RPS monthly dulu ya. Lihat RPS monthly. Saat ini kalau kita ngukur secara timing, kita ukur timing ya. Timing bulan Mei. Oke. Bulan Mei itu terhadap yearly, with respect to yearly ya, dia itu ada di busur, timing busur. Timing busur. Tapi kalau kita perhatiin posisi Mei itu udah sampai R2 quarter, bahkan R2 yearly lebih ya. R3 yearly ada di atas. Nggak saya nggak catat. Tapi timing busur pencapaian R2 yearly. Oke, with respect to semester, timing target semester 1, oke. Timing targetnya pencapaian sudah di, kita lihat di sini semester R2 semester lebih. Oke. R2 semester. With respect to quarter 2, ini masih timing busur Mei ya, timing busur untuk quarternya. Tapi kalau lihat di quarter, dia udah sampai R2 quarter juga. Pencapaian R2 quarter. Nah, with respect to Mei-nya sendiri, sekarang kita masih ada dalam timing week awal ya. Berarti ini timing busur. Busur Mei. Busur Mei ini sekarang kita baru buka, maka karena posisi bulan Mei itu hukum jikanya up, maka kita ekspektasinya busurnya akan ke bawah. Ke bawah. Oke. Busur akan ke bawah. Sebagaimana timing hukum busur. Karena hukum jikanya up. Didukung dengan week. Respect to week. Ya. WRT tuh with respect to ya. Terhadap. Gitu. Hukum jika week kita, kalau kalian perhatikan week di sini. Dia open week-nya kan 2333. Sekarang 2302. Maka hukum jikanya down. Maka searah dengan timing busur month. Oke. Sekarang cek lagi WRT untuk daily nanti ya, with respect to daily masih dalam timing busur. Daily yang posisinya saat ini down juga. Dia nanti kita cek posisi timing ininya seperti apa. Tapi kita lihat dulu dari Mei ya, dia sudah mencapai, bacanya gimana kalau kayak gini? Artinya apa? Dalam timing busur dia udah target duluan. Artinya high-nya udah kebentuk, tapi posisi bawahnya belum kebentuk. Kemudian semester 1 timing target, oke? Dia udah sampai R2 semester. Berarti secara hitung-hitungan semester 1 udah mencapai R2-nya. Kelar sebenarnya tugas.
kuartal 2 dia timingnya masih busur, tapi udah sampai R2 quarter. Artinya ya dia juga sebenarnya udah kelar high-nya. Tinggal sekarang Mei untuk busur ke bawah. Kita lihat timing busur ke bawah. Sejalan dengan perjalanan week yang dia arahnya ke bawah, di bulan Mei sendiri, tadi sempat saya bilang ada kelihatan potensi anomali ya. Dimana kita lihat di sini monthly itu opennya ada di 2287. Tapi kalau kita perhatiin, dia ini kan hukum jikanya up ya. Lihat ya, ini kan hukum jikanya up. Tapi kok pivotnya ada di atas open. Artinya apa? Pivot dalam hukum jika up yang harusnya dia menjadi support, posisinya ada di atas. Dia bersifat sebagai resisten, ya kan? 2295. Kemudian kalau kita perhatiin, ini kita melihat adanya high before monthly ya yang ada di sini. Oke, di atas 2431. Tapi kita perhatikan, ini R1 monthly-nya di 2361. Sama. Ketika hukum jika up, resisten itu bersifat sebagai, kan dia mendorong ke bawah, tapi menjadi target capaian target kita. Tapi justru resistennya ada di bawah dari high before. Maka dengan posisi sekarang ini kita perhatiin juga ini ada low before monthly yang dia menjadi acuan area yang tidak boleh di break dalam hukum jika up ya. Tapi kita lihat low before monthly posisinya ada di atas S1 monthly yang ada di 2158. Tolong kita hafal sama-sama angka-angka ini ya. Low before monthly ada di 2228, S1 monthly ada di 2159. Karena di belakang nanti saya akan tunjukin satu data seasonality yang bisa menjadi area pendukung analisa kita, melihat tren apa yang terjadi di setiap bulan Mei. Oke. Kita ngelihat di sini artinya apa? Posisi dalam konteks monthly yang sekarang dalam timingnya busur, artinya dia ke bawah, akan ada kemungkinan dia ngebreak low before-nya. Karena low supportnya itu akan bergantung dengan support weekly. Apakah support weekly berhasil kuat untuk memantulkan ke atas? Kalau misalnya tidak, dan weekly-nya tetap ngejar ke down, artinya ada potensi low before monthly di break, dan bisa ke S1 monthly sebelum dia naik lagi ke atas. Artinya, dalam konteks seperti itu, monthly yang up akan berpotensi anomali down. Ya, ini perhitungan kita dalam perkiraan gue sih, mungkin kalau sekarang minggu ini, berarti minggu depan, antara minggu ini atau kalau nggak minggu depan. Kita akan ngelihat data by data di setiap week yang diberikan. Kalau kita expect bahwa weekly berjalan normal, maka S1 weekly perlu ditembus 2277, ya kan, kembali. Kemudian S2 weekly-nya ada di 2242. Ini pun belum berhasil membuat monthly anomaly down. Jadi bisa jadi kalau weekly ngebut, benar-benar ngebut ke bawah sampai S2, dia belum membuat monthly anomaly down. Maka ada harapannya di minggu depan lagi. Tapi kalau misalnya benar-benar weekly kejar tayang untuk membuat monthly anomaly down, maka dia bisa sampai S3 weekly yang ada di 2207. Sedangkan LB kita ada di 2228 monthly. Kita lihat monthly ini benar-benar saya kasih tanda ya, ini merah. Kenapa merah? Karena di sini kita melihat tadi seperti yang bilang bahwa cukup jikanya up, tapi open di atas, open di bawah pivot, bawah. Maka besar kemungkinan untuk dia kejar LB-nya di 2228. Oke. Weekly-nya dia dengan posisinya sekarang ya, ini bawah atas. Artinya juga tidak normal down. Ada sedikit potensi anomali tarik-tarikan. Sedangkan untuk daily-nya sendiri kita lihat ini ada di atas. Artinya untuk daily yang down, mungkin dia akan bikin kejar atas dulu untuk bantuin tugas busurnya weekly ya. Berarti bisa ke area 2312, bahkan paling tinggi ke 2347. Sedangkan kalau kita ngelihat di sini, area R2 2344, 2347. Ada mirip nih R2 daily dan juga R1 weekly. Oke. Tapi kalau kita ngelihat ke atasnya lagi, kita perhatikan posisi R1 yearly 2155 ini didukung dengan target pivot quarter yang sampai saat ini belum dikunjungi karena pas open di bulan April kemarin dia langsung kejar ke R2 quarter ya. Pivot quarter 2152 ini masih hijau. Kemudian kita lihat monthly ada 2156, S1 monthly 2156. Ada 3 angka ekuivalen di time frame besar yang secara timing bisa jadi dikunjungi. Ini menjadi satu confluence pertama kita 2155 sampai 2156 untuk bisa mewujudkan ini. Kalau misalnya kita punya narasi monthly akan anomaly down ke 22228.
Oke. Kemudian kalau kita cocokin lagi dengan seasonality di beberapa tahun kebelakangan, saya sempat untuk tarik data di sini. Kalau kita perhatiin di setiap Mei, kan ada narasi sell in May. Kemudian saya coba hitung, ini di Mei 2023 minus 1, minus 3, kemudian Mei 2021 dia naik plus 7,8%. Dihitung dari total 20 tahun kita menarik data di setiap bulan Mei, di sini ya. Kalian bisa hitung, nanti perhatiin, bisa tarik data sendiri juga. Saya ngitung dari 2004 sampai 2023, di sini kita ngeliat ada 11 kali bulan Mei itu merah. 9 kali bulan Mei itu biru. Artinya probability 55% versus 45%. Kemudian kalau kita diukur, kita cek, saya ukur, kira-kira rata-rata setiap kali bulan Mei itu merah, rata-rata tuh angkanya 3,4%. Ya. Tapi maksimumnya itu 6,25%, sekitar 6%-an di bulan Mei itu bisa drop. Dan ini 4 kali terjadi. Sekitar bulan 6% ya, contohnya nih. Bulan Mei 2012, kemudian 2013, kemudian ada ini 2016, kemudian ada lagi bulan, mana lagi nih? 4 ya. Iya, sekitar 4. 1, 2, 3, mana lagi ya? 4 ya? Ya, berarti sekitar 3-an. Ini bulan Mei 2025 itu 4, berarti sekitar 3 kalian. Sorry, ini 3 kalian. Jadi kalau misalnya kita ukur kira-kira dia sekitar 6% dropnya dari harga open, maka kita bisa ketemu angka sekitar 2145-an. Jadi kalau tadi angka ekuivalen kita dari 2150-an, maka bisa dapat confluence-nya di 2145. Kemudian untuk minimumnya ya, kira-kira paling kecil berapa sih? Angka sekitar 1%-an. Dan ini seringkali terjadi juga. Ini sekitar angka 2256 gitu. Potensi turunnya, oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin bahwa Mei kali ini akan terjadi bullish scenario, maka average bull itu saya hitung kira-kira itu sekitar 3,2% dari total 9 kali bull ini ya. Kita lihat maksimum bull itu 10%, itu terjadi di bulan April 2009. Ini kalau misalnya ini terjadi, walaupun ini cuma 1 kali terjadinya, dan kalau kita perhatiin rata-rata dia dari 10%, yang kedua itu di 7,8% 2021. Selebihnya bullnya tipis-tipis. 2%, 1%, 3%, bahkan ada yang cuma 0,05%. Ya. Di sini kita bisa target ke 2515. 2515 artinya kita bisa lihat ini angka di sekitar R3 monthly, R3 quarter, R3 semester, dan juga sekitar R3 yearly. Jadi angkanya pun masih make sense kalau ini terjadi. Ya. Kemudian kalau kita cocokin untuk worst case skenario bullnya yang mungkin sekitar 1-2% itu terjadi hampir 4 kalian, kita bisa expect balik ke 2322 yang dimana itu pun sebenarnya belum ngelewatin angka sebelumnya ya. 2322 itu mungkin sekitar nih di R1 monthly ada 2359, R1 weekly ada 2347 yang juga sebenarnya main sekarang ini ada di range itu juga gitu. Jadi dengan data ini kita punya confluence untuk menilai kira-kira Mei itu akan terjadi apa, at best-nya kayak gimana, at worst-nya seperti apa. Oke. Kemudian untuk daily, tadi kan kita udah ngomongin soal daily potensialnya dia akan kejar ke atas ya. Ada potensi dengan posisi yang sekarang karena dia kemarin itu closing-nya juga doji. Kemudian pivot daily-nya ada di area sini. Maka dengan posisi yang sekarang sih saya ngelihat memang area yang ini masih akan bisa dikunjungi. Sama seperti ini kemarin ya. Dia tutup spike atas bawah ini pas NFP kemarin. Mungkin pas NFP ada yang nggak happy atau banyak yang happy ya, cuan ya. Kalau kemarin sih banyak yang cuan katanya. Kalau nggak dapat di atas bisa dapat di bawah gitu pantulannya. Naik kan lumayan juga dari bawah 2277 naik udah sampai 2303 lagi. Jadi masih balik lagi ke kandang babi lah sebenarnya. Di sini ada high before daily yang probably kalau Senin dalam posisi yang sekarang karena dia lihat posisi opennya ada di bawah ya kan. Padahal dia posisinya adalah hukum jikanya merah, hukum jika daily, maka ada potensi daily itu akan terjadi anomali up. Nanti kita bikin skenario di belakang kira-kira potensinya kalau dia mau enggak tinggi besar anomali, kira-kira dia harus ada gap up berapa, gap up atau gap down berapa. Oke. Ini high before daily, ini potensi 2320 untuk dikejar. Kemudian bisa ke arah 1 daily-nya 2325. Sahabat-sahabat analisa kita mungkin bisa main nanti ke sekitar 2330-an, 2337-an gitu. Selama masih di bawah 2352 di sini ya. Karena high before weekly-nya pun 2346 ya. Kalau kita lihat nanti ada R1, R2 semester yang bisa menjadi area pantulan juga gitu. R1 weekly masih di atas, R1 daily di sini.
Jadi selama dia kenaikannya belum melewati 2352, maka masih akan valid ke bawah secara perjalanan di weekly-nya. Tapi kalau daily-nya kita expect bisa dalam posisi kalau sekarang dia semakin ke atas, maka dia akan probably anomali up-nya lebih tinggi dibandingkan normal down-nya. Kayak gitu, karena posisinya open ada di atas pivot dalam hukum jika yang down. Oke. Kemudian untuk kita lihat di sini, tadi kita udah ngomong nih skenario awal, tapi kalau misalnya kita rubah skenario-nya dalam konteks kita buat skenario bahwa new week opening gap kita ada di 2299, artinya turun sekitar 20 pip dari harga closing terakhir, maka kita bisa ada yang perubahan di mana dari yang awalnya daily-nya itu benar-benar dia posisinya ini merah ya. Oke. Artinya apa? Besar banget kemungkinan dia anomali up. Sekarang kita punya kemungkinan bahwa daily-nya bisa tidak setinggi itu potensi anomali up-nya. Maka dia bisa bantu week-nya untuk langsung turun ke bawah. Dengan posisi week yang udah normal nih, 2299. Oke, bawah, hijau langsung. Monthly tetap sama, dia potensi untuk anomali down-nya besar. Untuk weekly dengan posisi 2299, 20 pip dari harga sekarang. Itu udah membuat weekly jadi normal. Sedangkan untuk daily, dia kemungkinan besar masih tetap bisa anomali up karena timing busurnya weekly juga yang dia ke atas timing busurnya ya kan. Tapi jangan it's okay untuk Asia-nya tetap bawah normal, hampatnya yang bolak-balik. Tapi kalau misalnya kita ngomong dia lompat dari 2301, ini worst case scenario. Kalau misalnya tiba-tiba ya nanti malam gitu ada narasi perang, tembak-tembakan lagi segala macam, dia lompat sekitar ini agak ekstrim memang, sekitar 200 pip karena gue mencoba untuk mensimulasikan di mana weekly-nya akan berubah total gitu. Bukan lagi posisi kalau tadi yang 2301 ini kan masih ada potensi anomali tapi dia masih di bawah open pivotnya ya. Tapi di sini udah open pivot di atas itu 2320. Berarti lompat sekitar 190 pip. Yang mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin kan. Maka ini skenario di mana weekly-nya akan anomali up, maka seluruh narasi monthly untuk anomali down-nya kira-kira akan buyar sih, karena dia akan kejar ke atas lagi gitu. Oke? Dari situ kita bisa menyusun pergerakan untuk minggu depan seperti apa. Of course analisa berpotensi untuk tidak akurat, tapi paling enggak dengan kita mengetahui skenario-skenario yang mungkin terjadi, kita bisa mengatur trading plan kita. Untuk minggu depan sendiri kelihatannya nggak ada banyak berita-berita yang gimana-gimana banget ya. Kalau ini lihat nih Senin nggak ada apa-apa, besok justru nggak ada apa-apa, Selasa dia probably juga nggak ada apa-apa juga. Hari Rabu crude oil inventories nggak ada gimana-gimana buat gold. Kemudian hari Kamis yang ada initial jobless claim. Hari Jumatnya nggak ada apa-apa juga. Oke. Di sini kita ngelihat bahwa probably nggak akan ada banyak drive dari fundamental atau stat ekonomi. Tapi di hari Kamis akan ada LDR yang mungkin akan mendorong pergerakan yang masif di gold. Terutama Kamis itu sejalan dengan timing targetnya weekly yang down. Jadi hati-hati kalau misalnya kemarin LDR-nya sempat ke 500-600 pip dalam satu hari. Dan itu mungkin aja terjadi di hari Kamis. Oke? Buat teman-teman yang juga pengen belajar, kalian bisa mampir ke sini. Apa yang dari tadi gue jelaskan sebenarnya udah ada di dalam playlist ini. Kalian bisa akses, bisa nonton. Ini memang untuk member only. Langganannya juga murah, cuma 40.000 per bulan. Kalian bisa klik di sini bisa our member, klik join aja yang eksklusif konten untuk bisa menikmati konten-kontennya. Atau kalau kalian nggak mau langganan ini nggak apa-apa, toh baca aja Telegram bot yang ada di pin message di Telegram karena semuanya juga udah dibagikan di sana secara tulisan. Kalau ini bedanya secara video. Oke? Sorry videonya lumayan panjang karena banyak yang dibahas, tapi semoga bisa menjadi insight buat kalian untuk trading minggu depan. Dan jangan lupa di subscribe dan komen juga pandangan kalian untuk XAUUSD minggu depan seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.